Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini pertemuan ketiga kita, berarti kita masuk ke materi dalam kompetensi komunikasi. Bagaimana sih menjadi pendengar yang baik dan bagaimana sih memahami ketika orang lain berbicara dan bagaimana menulis nih, teman-teman. Terkadang kita hanya bisa mendengarkan saja tapi memahami apa sih yang ucapkan oleh lawan bicara kita. Lalu, eee, bagaimana sih memahami ketika ada orang lain berbicara, apalagi dalam konteksnya komunikasi sosial ya, pasti beraneka ragam orang dengan latar belakang, dengan etnis, dengan sudut pandang berbeda, ini kan menjadi tantangan bagi kita untuk memahaminya apa sih yang sedang dibicarakannya dan kemampuan kita untuk menulis, mendeliver ide-ide kita semua yang mau kita sampaikan melalui sebuah tulisan. Karena terkadang bahasa tulis dan bahasa lisan itu suatu hal yang berbeda sekali. Ini sering saya temui bahwa ketika kalian berbicara, kalian mampu mengungkapkan maksud kalian tuh apa, tujuan kalian tuh apa. Saya bisa memahaminya. Tapi ketika kalian menulis menjadi sebuah artikel atau menjadi sebuah tulisan itu si pembacanya nggak paham nih maksudnya apa sih gitu ya. Karena eee, bahasa tulis dan bahasa tulisan itu berbeda tuh teman-teman. Jadi bagaimana kita memiliki kompetensi untuk menulis agar bisa mengeluarkan ide kita dan orang lain tersebut mampu memahami ide yang kita sampaikan melalui tulisan. Oke, lalu apa sih kompetensi komunikasi? Apakah yang dimaksud dengan kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kita selalu merujuk KBBI menurut bahasa itu, em, bahwa kompetensi berarti dua hal. Pertama, kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu tuh. Yang kedua, kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak dan batiniah. Nah, dari pengertian KBBI ini kita dapat terkesimpulan bahwa kompetensi merupakan kemampuan kita yang atau kewenangan atau kekuasaan untuk menguasai sesuatu. Jadi, secara sederhana, kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan maksimal dengan sebaik-baiknya tuh teman-teman. Jadi kalau ada orang bisa berbicara bisa mendengarkan bisa menulis bisa, tapi apakah dia memiliki kompetensi belum tentu. Bahkan belum tentu orang dengan jabatan atau grade pendidikan yang tinggi memiliki kompetensi komunikasi yang baik juga karena eh, dia bisa menulis tapi tidak bisa mengeluarkan idenya dengan baik melalui tulisan atau dia bisa mendengarkan tapi tidak bisa menangkap informasi apa yang diberikan oleh si lawan bicaranya gitu. Jadi suka ada miskomunikasi, temannya bilang A malah dikerjainnya B. Itu karena apa? Karena tidak memiliki kompetensi komunikasi. Jadi kompetensi komunikasi ini bagaimana kita memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk menguasai sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Yaitu mendengarkan, berbicara, dan menulis. Lalu ada pendapat ahli Wibble Scrum mengatakan bahwa komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima dalam bentuk pesan. Pengirim dan penerima memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima. Kalau kalian refresh lagi nih mata kuliah di semester 1 pengantar ilmu komunikasi bahwa pesan itu apa sih? Pesan itu adalah sebuah ide, gagasan berupa gambar, berupa simbol, kata-kata, atau ucapan, baik itu verbal ataupun non-verbal yang si pesan tersebut ditafsirkan nih. Kalau misalnya si penerimanya tidak bisa menafsirkan, berarti belum termasuk dalam komunikasi karena tidak ada sesuatu yang ditafsirkan. Misalnya contoh jalan biasa, itu kan sebagai gerakan fisik biasa ya. Tapi kalau misalnya ada proses menafsirkan, misalnya jalannya berbeda, agak jinjit atau jalannya itu agak melompat, itu kan sesuatu yang bisa ditafsirkan, itu bisa berupa pesan. Nah, kompetensi komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan komunikasi dengan baik. Kompetensi komunikasi sangat penting nih buat
kelancaran dan keberhasilan proses komunikasi. Balik lagi saya selalu tekankan bahwa kalau komunikasi sosial kan komunikasi dengan masyarakat secara luas, secara umum. Nah, kalau kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, otomatis kemampuan kita untuk bergabung, untuk menjadi bagian dari si komunitas atau dari masyarakatnya itu akan lebih mudah diterima. Jadi kesimpulannya nih, kalau kita memiliki kompetensi komunikasi, kita memiliki kemampuan atau kekuasaan dalam melaksanakan kontak antara kita sebagai pengirim atau si penerima pesan dengan orang lain, dengan komunikator kita atau dengan komunikannya kita. Nah, dari pesan yang diberikan oleh komunikator kita atau feedback dari komunikan kita biasanya ada simbol, ada baik itu verbal dan non-verbal yang kita tafsirkan tuh. Nah, ini kemampuan kita untuk menafsirkannya itu yang disebut kompetensi komunikasi itu teman-teman. Lalu berikutnya ada bagaimana sih kalau orang lain tuh berbicara. Lalu bagaimana kita bisa menyimaknya, apa yang dibicarakannya. Lalu bagaimana kita bisa membaca sebuah tulisan dengan baik atau sebuah buku, sebuah artikel, dan bagaimana sih kita menulis dengan baik. Ini coba kalian refleksikan kepada diri kalian sendiri. Sudah memiliki kompetensi belum ketika ada orang lain berbicara kita bisa menyimak dengan baik? Karena terkadang kita hanya mendengarkan tapi tidak memahami apa sih yang dibicarakannya. Atau ketika kita baca buku, kita baca sampai selesai. Tapi ketika selesai ditanya, ini bukunya tentang apa, intinya apa, kalian nggak ngerti, nggak tahu, lupa gitu ya. Karena kompetensi kalian membaca ya hanya membaca teks saja tanpa memahami. Sebenarnya kompetensi membaca itu adalah kemampuan kalian memahami si teks tersebut, si tulisan tersebut tuh intinya tentang apa, bercerita tentang apa. Dan menulis ini penting lagi. Tadi saya singgung di awal kan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulisan itu berbeda tuh teman-teman. Jadi banyak kalian yang jago sekali tuh kalau ngobrol, kalau berdiskusi, kalau debat. Tapi ketika diminta untuk menulis idenya, gagasannya, pokok pikirannya tuh bingung mau nulis apa. Atau misalnya ketika menulis pun masih menggunakan bahasa lisan, bukan bahasa. Jadi banyak tuh saya temukan bahwa dan itu kan kata sambung ya. Jadi dan jadi pembuka kalimat atau penetapan huruf kapital atau eh, imbuhan kata sifat, imbuhan kata benda itu masih luput sekali dari kalian tuh yang kalian abaikan teman-teman. Nah, ada sebuah contoh deh misalnya gini. Ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian ternyata ketika rapat, ketika berdiskusi itu sangat cemerlang. Lalu diminta sama atasan kalian, coba dong buat proposalnya yang tadi kamu bicarakan. Nah, kalian bingung tuh. Ya udah tulis aja menurut yang kalian tadi ucapin. Tapi ketika si atasan kalian baca, kok malah nggak ngerti, kok malah bingung apa sih yang ditulis gitu. Karena bahasanya tuh berlibet, bahasanya tuh intinya tuh apa, fokusnya tuh apa, kalimatnya tuh nggak efektif, terlalu muter-muter karena nggak menggunakan bahasa tulis, bahasa lisan yang digunakan, gitu teman-teman. Jadinya idenya nggak tersampaikan dengan baik, padahal idenya bagus, idenya cemerlang. Jadi ya kemungkinan besar diterima ya kecil sekali. Ada mungkin teman kalian memiliki kompetensi menulis yang bagus, jadi tuh dia idenya biasa aja, lebih cemerlangan ide kalian, tapi dia bisa mendeliver idenya, si gagasannya, si pikirannya, sehingga yang baca tuh ngerti, paham, oh maksudnya ini tuh, oh maksudnya ini tuh, gitu ya. Sehingga kemungkinan besar yang diterima adalah idenya teman kalian tuh. Jadi kemampuan kalian untuk menulis juga tidak hanya pada teknik penulisan gitu ya, tapi pada bisa nggak sih menggunakan kalimat yang efektif? Bisa nggak sih fokus penelitian gitu ya? Ini kan sebenarnya merefresh nanti karena ujungnya kalian kan nulis skripsi tuh. Ketika nulis pendahuluan, idenya bias karena kompetensi menulisnya sangat rendah. Jadi
muter-muter, ada 3 paragraf tuh masih muter-muter aja inti pokok pikirannya tuh nggak didapat apa. Tapi kalau misalnya kalian kompetensi menulis yang bagus, cukup 1 paragraf, si pembacanya akan paham, oh maksudnya tuh tentang ini, pokok pikirannya tentang ini, gitu ya teman-teman. Nah, memahami ketika orang lain berbicara juga menjadi kompetensi kita, karena balik lagi kalau di lingkungan sosial kan orang pasti berbeda ya, ada logatnya berbeda, latar belakang ekonominya berbeda, pendidikannya berbeda, otomatis penggunaan bahasanya, penggunaan nada kalimatnya pun pasti akan berbeda tuh teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa berbicara dengan tepat, jangan sampai kalian merasa, oh saya mahasiswa nih, lalu diminta nih terjun ke masyarakat, pasti edukasi ke masyarakat yang secara ekonomi pendidikan menengah ke bawah. Kalian pergunakan itu bahasa-bahasa yang logis, bahasa-bahasa yang edukatif sekali, yang tingkat tinggi konteksnya gitu ya. Nah, lawan bicarakan pasti nggak ngerti apa sih yang dibicarakan gitu, karena kalian tidak memiliki kompetensi berbicara yang baik tuh gimana. Bagaimana sih kalian bisa ngeluarin ide kalian, gagasan kalian, dan pikiran kalian ke orang lain, ke komunikan kalian, agar paham tuh apa yang kalian bicarakan. Kalau kalian memiliki kompetensi berbicara yang baik, kalian bisa menempatkan diri tuh, oh kalau lawan bicara saya tuh secara ekonominya, secara edukasinya, pendidikannya di bawah saya tuh, oh, berarti saya tidak bisa menggunakan bahasa yang terlalu tingkat tinggi, yang terlalu konteksnya logis banget tuh, pendidikan banget tuh. Oh, Bapak berarti sebagai komunikator tuh seperti ini, Pak. Ada proses encoding, decoding. Ya nggak paham lah orangnya. Jadi kalian bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya mereka akan pahami tuh teman-teman. Jadi kalau kompetensi berbicara dalam konteks komunikasi sosial adalah bagaimana kalian bisa menempatkan diri kalian ke lawan bicara kalian. Kalian ngedidik adik kalian, ngajar adik kalian baca tulis SD gitu atau TK pakai yang sulit dipahami, ya mereka yang nggak akan ngerti, ya nggak bisa baca tulis juga karena nggak ngerti. Tapi kalau kalian menggunakan bahasa anak kecil, bahasa yang mudah dipahami oleh mereka, mereka pun akan lebih mudah tuh. Jadi kemampuan berbicara, bagaimana memahami si komunikan kita, menerima si pesannya kita, itu menjadi kompetensi komunikasi secara sosial. Lalu menyimak nih, tadi kan membaca, menulis juga sudah saya singgung. Nah, kemudian menyimak. Kalau menyimak itu artian, ketika ada orang lain berbicara, kan tahu, oh inti pembicaraannya itu apa. Karena ada juga sama seperti berbicara, tingkat pendidikan setiap orang beda, latar belakang ekonominya berbeda, lalu budayanya berbeda. Otomatis ada ungkapan, ada bahasa atau kata-kata yang mungkin jarang kita pergunakan sehari-hari tuh. Jadi gimana kita menyimak apa yang dibicarakan oleh komunikator kita. Karena kita sebagai komunikan itu membantu sekali ketika kita berada di lingkungan sosial yang besar atau berada dalam lingkungan komunikasi secara besar gitu teman-teman. Jadi kompetensi komunikasi itu mencakup 4 hal: kompetensi berbicara, kompetensi menyimak, kompetensi membaca, dan bagaimana kompetensi menulis. Nah, kompetensi yang ini, 4 ini akan sangat berguna dalam lingkup sosial kalian di masyarakat. Oke, kali ini kita juga akan bahas tentang kata dan makna. Jadi apa sih kata dan makna? Pemahaman terhadap makna sebuah kata adalah sebuah persyaratan ketika kita melakukan komunikasi yang efektif. Karena saya singgung tadi sebelumnya, banyak kata-kata baru atau kata-kata yang tidak kita pahami atau kata yang sifatnya ambigu tuh sebenarnya misalnya gini nih contohnya, wah kamu rajin sekali ya, sampai-sampai tugasnya tidak pernah dikerjakan. Itu kan sebenarnya ada makna terselubung dari kata-kata tersebut. Bukannya benar-benar memuji bahwa kamu rajin, nggak ngerjain tugas, tapi kan, oh kamu disinggung bahwa kamu terlalu males gitu sampai tugasnya nggak pernah dikerjain tuh teman-teman. Jadi bagaimana
kemampuan kita memaknai sebuah kata itu penting sekali ketika kita berada di sebuah lingkungan sosial tuh teman-teman. Jadi komunikasi yang berhasil apabila ada kesepakatan antara peserta komunikasinya, antara si komunikator dan komunikan dalam memaknai sebuah kata. Kata yang sama bisa berarti berbeda oleh orang lain karena balik lagi bahasa itu ya atau kata itu kan biasanya ada kesepakatan bersama kayak misalnya bahasa anak Jaksel, bahasa anak Depok, anak Bekasi gitu kan, atau bahasa orang suku Sunda, suku Jawa, suku Bugis itu pasti berbeda-beda tuh teman-teman. Nah, bagaimana kita ada kesepakatan misalnya contoh gampang aja deh eh, kalau ada sayuran yang digoreng pakai tepung kan ada yang menyebutnya itu bala-bala, ada yang menyebutnya gorengan. Tapi kita memaknai walaupun katanya berbeda. Eh, saya mau beli gorengan bala-bala dong. Oh, bakwan gitu ya. Karena kita memaknai yang sama. Oh, sayuran yang di dalam tepung yang digoreng itu ya namanya bakwan atau bala-bala. Walaupun kata-katanya berbeda, tapi kita memiliki kesepakatan bersama. Oh, ini makanannya namanya bakwan. Oh, ini makanannya namanya bala-bala. Walaupun ada yang menyebutnya berbeda, tapi paham tuh maksudnya apa. Itu makna. Jadi eh, kata-katanya bisa sama atau bisa berbeda, tapi yang dicari adalah bukan kekayaan kita maknainya, ke katanya, tapi ke maknanya. Kita paham gak sih makna dari si kata tersebut? Nah, teman-teman, kata dan makna dalam kompetensi komunikasi. Lalu seperti biasa, setiap akhir pertemuan ada tugas yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 5, gak usah banyak-banyak ya, yang bisa kalian jawab. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi? Lalu apa sih yang dimaksud dengan kompetensi komunikasi? Karena kompetensi dan kompetensi komunikasi kan berbeda. Tapi kan memang intinya tuh sebenarnya sama, kemampuan kita untuk apa. Lalu kemampuan kompetensi komunikasi itu melingkup apa aja? Bisa kalian jawab dan kalian jabarkan. Lalu pertanyaan keempat dalam komunikasi berkomunikasi makna itu apa fungsinya dalam kompetensi dalam komunikasi yang efektif ya. Lalu yang terakhir yang kelima, makna dalam komunikasi tidak selalu berhubungan dengan yang positif dengan kata, bisa saja hal lain. Nah, coba kalian hubungkan konteksnya dan jelaskan menurut pendapat kelompok kalian. Nah, teman-teman bilang ada pertanyaan, silakan kita berdiskusi di forum online learning UHAMKA. Sudah saya sediakan forum diskusinya. Silakan kalian ajukan pertanyaan, nanti kita akan bahas bersama. Untuk tugas pengumpulannya, seperti biasa di link Google Drive. Deadline-nya seperti biasa saya tunggu sampai jam 9 malam. Jangan lupa format kelompoknya, nama-nama anggota kelompoknya ditulis. Akhir kata, terima kasih teman-teman sudah menyimak materi ketiga kita ya tentang kompetensi komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam proses penyampaian. Kita tutup dengan baca alhamdulillah.